dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita berkumpul, untuk kita beribadah, diizinkan beribadah, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyerahkannya terlebih dahulu kepada Tuhan kita Yesus. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami semua Tuhan. Tuhan datang untuk sama-sama beribadah Tuhan. Di tempat ini kami ucap syukur Tuhan. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebelum kami Tuhan meninggikan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau terlebih dahulu Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah dengan darah-Mu Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya ke dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu Tuhan, musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lagi di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lagi di hidup. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas Yesus dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Yang kita bersyukur, mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Kesetiaan-Mu, kasih-Mu Tuhan tak pernah terbatas buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan dalam setiap kondisi apapun Tuhan, Kau selalu bersama-sama dengan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, ajaib dan heran. Sungguh besar Allah kami Yesus, tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, sikirala-balaya, sekarala-bala-bala. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, lebih lagi Yesus. Oh Tuhan, kasih-Mu besar, Allah yang setia, Allah yang mulia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Haleluya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur. Saudara Bapak Ibu saudara masih berdiri. Bersyukur, bersyukur
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau, ku bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau, Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau, Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami lebih lagi kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Memuji Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Bertatalah Engkau di atas pujian umat-Mu Tuhan. Yang siap muji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Mari kita sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan taman, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai.
berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Kita percaya dalam kondisi saat ini, kondisi yang terhimpit gitu, sekalipun dalam kondisi yang sesak, walaupun dengan mencucurkan air mata, tapi kita tetap percaya, kita menabur, kita pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pelan-pelan, haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan.
Yesuskah jawaban hidupku saat tak ada tujuan, saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, menjadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Hidupmu menjadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, menjadikan aku indah. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Kau berikan hidupmu, menjadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Syukur hanya bagi-Mu. Glory, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik, Engkau amat baik. Glory Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kau sediakan waktu yang terbaik bagi kami semua untuk kami belajar dari firman-Mu. Kau mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh
ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, ketekunan ini penting bagi kita semua. Saya rasa ini untuk semua bidang itu membutuhkan ketekunan. Apalagi hal kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ketekunan itu berarti satu kemampuan dari seseorang untuk bertahan di tengah-tengah tekanan atau kesulitan. Di sini mengandung satu arti bahwa seseorang itu akan memiliki satu kerajinan, ya, sungguh-sungguh, serius dalam hidupnya, fokus, dan dengan apa yang dikerjakan. Dan pasti juga didampingi dengan setia. Seorang yang tidak pernah mengenal putus asa, itulah ketekunan. Dan ketekunan ini mengandung satu komitmen. Komitmen untuk, kalau secara rohani, itu ketekunan itu adalah komitmen kita di dalam mengiring Yesus. Dan itu merupakan satu kekuatan bagi kita semua. Karena apa? Karena seseorang yang memiliki ketekunan itu, maka dia tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan situasi atau keadaan, tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Dia akan tetap fokus untuk melakukan. Saudara, inilah yang harus kita renungkan bersama. Saya memberikan tema dari firman ini adalah ketekunan menuju kesempurnaan. Ketekunan itu adalah satu proses. Sedangkan sempurna itu adalah hasil dari ketekunan itu sendiri. Saya meyakini bahwa Bapak itu menginginkan, ya, keinginan Bapak itu adalah setiap orang yang percaya kepadanya harus menjadi sempurna. Seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Kita membaca di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, harus, di sini ada kata-kata haruslah kamu sempurna. Kata-kata harus di sini berarti wajib. Setiap orang, tidak ada lagi alasan apapun, dan itulah komitmen kita bersama untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Bahkan kita lakukan itu dengan penuh kasih, kita lakukan itu dengan sukacita, dengan gembira kita mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengerti dan tahu pasti bahwa Allah itu maha mengerti, ya. Dia tahu bahwa dia menginginkan ada kesempurnaan, itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Pasti Allah memberikan perintah ini, itu berarti kita bisa melakukannya. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus, saudara, bukan dengan kekuatan kita. Jadi mari kita andalkan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita semua yang percaya untuk menjadi sempurna, saudara. Saudara, untuk itulah diperlukan ketekunan, saudara, yang nantinya menghasilkan buah yang matang, ya, sehingga menjadi satu pribadi, watak atau karakter kita, sifat-sifat yang seperti Bapa. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan, tidak bercela, dan sempurna itu menjadi target dari kita semua. Karena firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan. Ketika kita mengalami satu proses pembentukan ketekunan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Artinya bahwa kita tetap menerimanya itu sekalipun dalam kondisi pergumulan, persoalan yang ada, tetap kita bersukacita, ada sukacita di dalam menghadapinya. Saya yakin bahwa ini semua karena pertolongan Roh Kudus. Dan kita semua, saudara, dibutuhkan memang pejuang-pejuang. Kemerdekaan itu tidak akan bisa kita raih itu tanpa perjuangan, saudara. Dibutuhkan orang-orang yang gigih, orang-orang yang tangguh, sehingga diperolehlah satu hasil yang baik. Dan itulah termasuk juga ketekunan yang harus kita miliki bersama.
Saya meyakini bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua, itu Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kita akan bersama dengan Allah dan kita akan menang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sekarang ketekunan itu dapat terbentuk? Ya, ketekunan itu tidak mungkin langsung jadi, tetapi ada proses yang harus dilaluinya. Yang pertama, saudara, itu melalui ujian kesengsaraan. Kita membaca di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ada ujian kesengsaraan ya saudara ya. Jadi rasanya kok enggak enak ya didengar. Ada ujian kesengsaraan, tapi itu harus kita lalui supaya proses ketekunan itu bisa terbentuk. Bahkan Paulus itu mengatakan bahwa aku bermegah dalam proses itu. Artinya dia memang bisa menganggapnya sebagai satu kebahagiaan. Tidak ada persengkutan, sekalipun saat itu Paulus menghadapi hal-hal yang secara manusia itu tidak baik. Nah saudara, mari kita lakukan ini semua. Saya percaya kalau itu terjadi dalam hidup kita semua, bahwa itu semua atas seizinnya Tuhan. Dan Allah itu pasti punya rencana yang terbaik supaya kita menjadi kuat, kokoh, dan menang melalui ujian-ujian penderitaan ini. Ya, di dunia ini tidak ada yang dikatakan ya semuanya tidak ada penderitaan, enggak. Semua orang mengalaminya. Semua orang mengalaminya. Nah, saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita semua, dikatakan kita semua masuk dalam satu medan yang dikatakan kita harus berlomba. Berlomba di sini dikatakan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan. Tidak seorang pun yang terlewat untuk tidak mengikuti lomba ini. Kita semua harus masuk di dalam. Tetapi saudara, kita tahu bahwa seorang yang berlomba dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, artinya orang ini bahwa dia tetap melakukannya itu dengan sungguh-sungguh fokus, maka disitulah kita akan mencapai garis akhir kemenangan. Kemenangan demi kemenangan yang kita akan terima. Saudara, ini yang pertama, kita harus merelakan diri. Ya, mau tidak mau, saudara, kita itu wajib masuk dalam perlombaan. Artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuk di dalamnya. Dan mari kita akan lewati itu semua ujian kesengsaraan ini justru akan membawa saudara dan saya untuk dapat terbentuknya ketekunan. Yang kedua, untuk dapat kita memperoleh atau terbentuknya ketekunan ini, yang kedua itu melalui ujian iman. Di dalam Yakobus 1, Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti di sini ada ujian iman. Ada ujian iman. Ujian iman ini harus kita semua hadapi. Terutama dalam kondisi-kondisi ya kita akan melewati itu goncangan perubahan-perubahan yang terjadi dan ini sudah kita rasakan. Banyak orang menimbulkan mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan tidak sedikit orang yang percaya itu
sampai melupakan akan kuasanya Tuhan itu seharusnya lebih besar dari segala-galanya. Dan di kenyataannya, saudara, banyak orang yang lebih takut dengan keadaan yang ada. Kita membaca Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah akan Allah. Jangan takut dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ada memang bisa membunuh secara tubuh, tapi tidak bisa membunuh secara jiwa. Tetapi kita harus takut kepada Allah itu karena Dia itu berkuasa yang membunuh baik jiwa maupun tubuh kalau kita lengah di dalam. Nah, saudara, mari kita merenungkan bahwa kita harus mencapai garis akhir dan memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Rebutlah hidup yang kekal. Artinya ada usaha yang kuat, ada usaha yang sungguh-sungguh untuk kita bertanding dalam pertandingan iman ini oleh kuasanya. Dan kita akan mencapainya. Artinya usaha yang kuat untuk kita bisa melewati ujian iman ini. Dan kita tetap menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Memang saudara, ujian, penderitaan, cobaan ini ya dapat berlanjut menjadi ujian iman. Dari ujian kesengsaraan dapat berlanjut menjadi ujian iman. Itu bisa terjadi, saudara. Karena ada hal-hal tertentu kita akan diperhadapkan bahwa apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ataukah kita menyimpang dari jalan. Ada satu contoh di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Saudara, contoh yang sudah jelas bahwa Ayub memang digoncang secara ekonomi, secara keluarga semuanya habis, hanya tinggal dia dan istrinya. Bahkan dia sendiri mengalami penyakit. Ini adalah ujian kesengsaraan, tapi berlanjut pada satu ujian iman karena saat itu diperhadap, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya, ini perkataan istrinya Ayub. Ada ujian iman di situ, dan inilah yang harus dipilih oleh Ayub. Dan Ayub mengatakan bahwa dia tetap memiliki satu ketetapan, keputusan yang kuat untuk tetap beriman sekalipun memang ada desakan, tapi dia tetap bertekun dalam kesalehan. Saudara, mari kita merenungkan bahwa kita tidak boleh kandas, tidak boleh putus asa, sekalipun kita diperhadapkan pada ujian iman. Mari kita tetap memilih sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa visi misi gereja itu memang kita harus bertumbuh secara kualitas maupun secara kuantitas. Maka diperlukan bagi kita semua satu jemaat yang sungguh-sungguh, kita semua harus bertekun di dalamnya, ya, supaya Tuhan itu menambahkan baik pertumbuhan secara kualitas maupun secara kuantitas. Itu yang terjadi seperti jemaat yang mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Dan itu terjadi karena apa? Karena mereka semua bertekun, dan sehingga terjadi bahwa setiap hari Tuhan menambahkan
jumlah orang yang diselamatkan. Ini karena buah ketekunan. Kita merindukan itu juga terjadi di tempat ini. Soalnya sekarang yang menjadi pertanyaan kita bahwa bertekun dalam hal apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, kita harus tekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Harus tetap hidup justru lebih dekat kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini seorang yang harus tekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ibadah itu dalam bahasa Ibrani itu adalah abodah, yang berarti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan sekedar liturgi atau ya cuma sakramen untuk kita lakukan bersama-sama, enggak, atau seremonial, bukan, tetapi harus mengalami satu perjumpaan dengan Dia, perjumpaan secara pribadi, dan itulah yang harus kita lakukan. Nah, ini bisa dilakukan memang secara bersama-sama di dalam gereja atau melalui komsel-komsel, tetapi juga secara pribadi yang harus kita lakukan. Saudara, untuk bertekun di dalam ibadah ini, dalam persekutuan dengan Tuhan ini, yang pertama kita harus melatih diri, memberikan diri kita untuk memang ada kedagingan yang perlu dilawan. Harus melatih diri. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7b dan ayat yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi perlu ada latihan bagi kita. Tubuh ini memang ya, roh berkehendak tapi daging lemah. Itu yang terjadi. Tapi kita harus menang melewatinya. Kita harus menang. Kenapa? Karena berguna dalam segala hal. Berguna di dalam segala hal. Kita yakin bahwa harus ada satu paksaan dari diri kita untuk melatih diri. Dan yang kedua, persekutuan dengan Tuhan itu adalah kita harus membaca dan merenungkan, bahkan mengaplikasikan hidup kita untuk melakukan firman. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-16. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, ini fungsinya seseorang yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi mengaplikasikan dalam hidup ini. Membangun, sehingga kerohaniannya itu dibangun dan bertumbuh dengan baik. Dan seorang bisa mengajar, itu dari mana? Ya memang dari membaca dan merenungkan. Bahkan kalau punya pengalaman pribadi itu adalah sangat kuat. Di dalam kita bisa mengajar dengan baik. Bahkan firman ini mengatakan, awasilah dirimu. Artinya periksa diri kita, saudara. Periksa hidup kita. Periksa juga ajaran yang kita ajarkan. Supaya ya dua-duanya bisa selamat. Ya, masuk dalam kerajaan sorga. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup. Dan yang kedua, saudara, kita harus tekun di dalam iman. Dalam Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan
di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bertekun dalam iman. Ini yang kedua. Selain kita bertekun dalam persekutuan, yang kedua kita harus bertekun di dalam iman. Percaya dengan kuat, dengan sungguh-sungguh hanya kepada Yesus. Kita harus punya satu keteguhan, keyakinan yang kuat, supaya kita tidak digeser, tidak bergoncang. Kalau digeser ini berarti sedikit geser, kita nggak merasa. Itu tidak boleh terjadi. Jangan mau digeser. Karena saudara, memang kita tahu ada banyak tawaran-tawaran, alternatif-alternatif. Yang perlu kita hati-hati. Kalau itu menyimpang dari percaya kepada Tuhan, mari kita tolak. Kita tidak boleh kepercayaan kita bercampur dengan yang lain. Sungguh-sungguh hanya kepada Yesus. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita harus tekun dalam pengharapan. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Tekunlah dalam pengharapan. Saya percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu selalu ada. Selalu ada. Sekalipun kondisi dunia mengatakan tidak lagi ada harapan. Semua mengalami kesulitan. Saya yakin anak-anak Tuhan berkecualian dan selalu dalam pemeliharaan. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Yesus itu. Itulah jawabannya. Dialah segala-galanya. Jangan sampai kita menyimpang, tapi tetap memiliki pengharapan. Sekalipun dunia katakan tidak mungkin, kita akan mati. Tapi Dia datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang berlimpah. Dalam segala hal, ini bicara dalam segala hal, Dia datang untuk memberikan kehidupan dan berkelimpahan pada kita. Tetap memiliki satu pengharapan yang kuat juga. Mari saudara, tekunlah beribadah, tekunlah dalam persekutuan dengan Tuhan, tekunlah dalam iman kita, dan tekunlah di dalam pengharapan kita. Sampai kita bersama-sama dengan memiliki hal. Kita yakin bahwa kita akan memiliki kemenangan demi kemenangan. Amin. Berfirman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, Bapa yang baik, sudah merenungkan firman-Mu, bahwa kami semua harus bertekun supaya kami semua menjadi sempurna seperti Bapa yang surga adalah sempurna. Berikan kami kekuatan kuasa Roh Kudus dan mampukan kami semua supaya kami tidak ada satupun yang gagal atau kandas di dalam iman pengharapan kami, tetapi kami semua tetap dalam Tuhan sampai pada garis akhir kehidupan kami. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Itulah yang menjadi komitmen kami. Tolonglah kami semua, segala kemuliaan, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah